Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna min ibadikas sholihin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas tentang salat sunat awwabin. Ada permintaan dari salah satu jamaah kita, ada minta bertanya tentang salat awwabin ini, minta untuk kita kaji. Salat awwabin ini pengertiannya adalah awwabin itu artinya ar-ruja' allazi yarji'u ila taubati wa ta'ah. Salat orang yang banyak kembali kepada Allah. Awwabin itu kembali kepada Allah atau banyak taubat, banyak bertaubat dan banyak berbuat taat. Itulah kira-kira makna daripada awwabin. Salat orang-orang yang banyak mengingat untuk kembali kepada Allah, banyak bertaubat dan juga banyak berbuat taat. Ada 5 pendapat tentang salat awwabin ini. Ada 5 penamaan. Pendapat yang pertama, salat awwabin ini adalah salat awwabin yaitu suatu salat sunat yang dilaksanakan selepas maghrib yang jumlahnya 6 rakaat. Wa yasittu rakaat ba'dal maghrib, yaitu salat sunat 6 rakaat setelah maghrib, setelah ba'diyah maghrib. Kalau digabung dengan ba'diyah maghrib artinya 8 rakaat. Setelah ba'diyah maghrib kita sambung lagi dengan salat sunat 6 rakaat lagi. Pendapat yang pertama, inilah yang disebutkan dengan salat awwabin yang dilaksanakan selepas maghrib, antara maghrib dan isya, jumlah rakaatnya 6 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat At-Tabarani dari Ammar bin Yasir, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat ghufirat dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahr. Barang siapa salat 6 rakaat setelah maghrib, maka Allah ampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Artinya besar pahala dari salat sunat ini. Bisa mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa-dosa kita begitu banyak. Ada juga hadis yang lain. Hadis ini dalam riwayat At-Tirmidzi, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam bima bainahunna bisu' ajilna lahu ibadah isnatai asyrata sanah. Barang siapa salat 6 rakaat
Salat sunat 6 rakaat setelah maghrib. Di antara rakaatnya tidak berbicara yang tidak baik. Artinya di antara 6 rakaat itu kita laksanakan bersambung, tidak diselang-selingi dengan pembicaraan. Laksanakan 2 rakaat sekali salam, antara salam ke salat berikutnya tidak berbicara hal-hal yang tidak baik. Maka pahalanya menyamai ibadah 12 tahun. Ada riwayat Tirmidzi. Ini juga menunjukkan keutamaan fadilah. Fadilah untuk melaksanakan suatu amal ibadah. Qala al-Mawardi, Imam Mawardi berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha wa yaqul hadhihi salatul awabin. Imam Mawardi berkata, adalah Nabi SAW mengamalkan salat ini dan beliau berkata ini adalah salat awabin. Dari situlah penamaan ulama kepada salat ini diberi namanya salat awabin, salat orang yang banyak kembali mengingat Allah, salat orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, salat awabin ini disebutkan namanya dengan salatul ghaflah. Salat ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Lalai artinya ghaflah. Kenapa dikatakan salat ghaflah? Ya, salat sunat pada waktu orang lain lalai, orang banyak lalai. Selepas maghrib itu, kalau tidak ada pengajian kan, banyak di antara kita banyak dia pulang ke rumah. Ada yang makan gitu ya, ada yang membuka HP, ada yang membuka berita macam-macam. Ada yang kecapean lalu tergeletak tidur. Salatul ghaflah, waktu-waktu orang banyak lalai. Tapi ada juga walaupun tidak ada pengajian, ada yang tinggal di masjid membaca Al-Quran sambil menunggu sholat isya. Seperti saudara-saudara kita yang kita salat maghrib pada hari ini, mereka pulang ke rumah. Jarang yang pulang ke rumah itu sampai ke rumah langsung mengambil Al-Quran, membuka Al-Quran. Kadang-kadang niat kita dari masjid begitu juga, di rumah adalah ngajinya gitu ya. Sampai ke rumah, tangan kita itu tidak ke Al-Quran itu, ke yang lain. Ya, namanya di rumah banyak kegiatan gitu ya. Kalau habis subuh itu mau nyapu lah, mau siram bunga lah, mau pergi olahraga lah, yang melupakan niat kita dari ya mengaji tadi pokoknya. Begitu juga kalau selepas maghrib kita pulang, walaupun dari rumah niatnya itu biarlah nanti ngaji di rumah aja. Sambil pokoknya kalau masih ada anak-anak kita yang kecil, sambil nanti ya mencontohkan kepada anak habis sholat itu ngaji. Kadang-kadang lupa pula kita sampai di rumah. Ring kata HP. Pas kita pegang HP, lupa meletakkannya. Sampai sholat isya, buka ini, buka itu, tidak selesai bukanya. Kita tidak lalaikan oleh benda makhluk yang kecil itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu ulama menyebutkan salat ini dengan salatul ghaflah, salat orang-orang yang lalai. Wa qalu tusallu salatal awabin wa tusamma salatul ghaflah li ghaflatin nas anha wasdighalihim bi ghairiha min asyarin wa naumin wa ghairihima. Disunatkan salat awabin yaitu salat ghaflah, salat pada waktu orang banyak lalai. Karena banyak orang yang lalai di waktu itu. Antara ada yang makan malam, ada yang mau tidur dan lain-lain. Banyak yang melalaikan pada saat itu.
Wa hiya 20 raka'atan bainal maghrib wal isya, yaitu salat sunat antara maghrib isya jumlahnya 20 rakaat. Jadi ini lebih banyak lagi. Kalau yang tadi hanya 6 rakaat, pendapat yang kedua ini 20 rakaat. Waktunya sama antara maghrib dan isya. Jumlah rakaatnya yang berbeda. Pendapat yang kedua ini mengatakan 20 rakaat. 20 rakaat. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i. Ada hadis lain disebutkan masalah salatul awwabin ini, man aqaba bainal maghrib wal isya buniya lahu fil jannah qasran ma bainahuma min masirah mi'ata am. Siapa yang salat sunat antara maghrib isya, maka dibangun baginya istana di surga yang luas istana itu perjalanan 100 tahun, dan dia merupakan salatul ghaflah, salat orang pada waktu banyak orang lalai. Dari sinilah penamaan ini juga salat ghaflah. Ini salah satu keistimewaannya, dibangun istana besar di surga. Istana itu datang tamu besarnya. Besarnya itu kalau kita kelilingi istana itu butuh waktu memakai kuda yang sangat cepat, perjalanan 100 tahun. Berarti luasnya surga itu ya, luasnya surga itu. Maka diibaratkan di Al-Quran kan, surga itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Al-Quran sebutkan seperti itu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga yang seluasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kenapa itu Allah Subhanahu wa taala bahasakan? Karena kita melihat bahwa perasaan kita bumi ini luas. Kita pandang ya kemana-mana ya jauh. Maka Allah buatlah permisalannya, surga itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sesungguhnya lebih luas lagi dari itu. Karena tidak ada perumpamaan lagi, maka Allah perumpamakanlah seluas langit dan 7 lapis langit dan seluas 7 lapis bumi. Maka ada hadis juga mengatakan, orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir masuk surga. Semua orang sudah masuk surga, tinggal dia yang terakhir, yang diberi garansi dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berikan sama dia permintaan. Coba minta seluas apa yang kau menginginkan surga ini. Disebutkannya lah keinginan dia. Tentu orang yang lepasan daripada neraka tidak begitu muluk-muluk permintaannya. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Di pinggir pun jadilah. Ya kalau kita dalam keadaan penderitaan kan baru kita merasakan bagaimana enaknya orang yang tidak merasakan itu. Kalau Bapak Ibu, saya sudah merasakan yang dikurung di rumah sakit karena COVID kan, di suatu rumah sakit lah 11 hari di ruangan itulah, tidak boleh keluar kemana-mana. Kita mandang keluar, alangkah enaknya orang di luar itu kan. Baru merasa kita orang yang di luar yang bebas berjalan kemana, enaknya mereka itu. Isolasi mandiri kita di rumah. Kalau kita bebas, takut kita kena anak-anak. Kita dibatasi hanya dalam kamar itu. Pas kita buka HP, kita lihat orang pergi ke sawah. Alangkah enaknya orang pergi ke sawah itu. Dalam hati kita kan. Saat kita menderita, pasti kita merasakan bagaimana nikmatnya orang yang ya bisa bebas. Maka orang yang keluar dari neraka ini
diberi Allah Subhanahu wa taala permintaan, mintalah berapa luas kamu dengan surga ini. Itu dia tidak minta mulu-mulu, berapa aja ya Allah. Di pinggir jadilah, kira-kira begitu kan. Maka Allah berikan kepadanya surga itu seluas mata memandang. Sejauh mana kalau kita memandang, kalau berikan sama dia surga itu, artinya surga itu sangat luas sekali, sangat luas sekali. Maka pantas ini salah satu keutamaan sholat awabin ini, dibangun bagi istana di surga, yang istana itu besarnya sebesar seluasnya 100 tahun perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga ada yang mengatakan salat awabin ini dengan nama salatul abrar. Salatul abrar. Abrar itu artinya orang-orang yang berbuat baik. Ada dalam Al-Qur'an, innal abrara lafi na'im. Semuanya orang-orang yang berbuat baik itu di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi salat abrar itu salat orang-orang yang berbuat baik. Ada yang memberi nama salat awwabin itu salat orang-orang yang berbuat baik, salatul abrar. Nama lainnya ini diriwayatkan dari Utsman bin Sa'udah. Ada hadis salatul abrar salatul awwabin rak'atain idza dakhalta baitaka wa rak'atan idza kharajta. Akhrajahu Ibnu Mubarak fi Zuhdi. Salat orang-orang yang berbuat baik atau salat awwabin adalah 2 rakaat saat masuk ke rumah dan 2 rakaat saat keluar dari rumah. Ini pendapat yang ketiga ini. Nah, tentang salat awabin, salat abrar istilahnya, yaitu ada yang mengatakan salat awabin itu adalah salat yang dilaksanakan saat kita keluar rumah, dan salat yang kita laksanakan saat kita sampai ke rumah. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Ini barangkali mirip dengan namanya salat orang yang mau pergi musafir. Kan disunatkan, itu sunat hukumnya. Salat sunat kalau kita mau pergi musafir, disunatkan salat dulu sebelum berangkat. Kalau kita sampai dari musafir, disunatkan juga salat dulu. Pas kita sampai, disunatkan salat dulu. Itu salah satu pengamalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap mau pergi safar, karena rumah beliau kan di samping masjid, Nabi itu pergi ke masjid, sholat dulu di masjid 2 rakaat. Kemudian kalau beliau sampai ke tujuan, di mana tujuan beliau itu, beliau pertama kali singgah di masjidnya, sholat 2 rakaat dulu setelah sampai ke tujuan. Begitu juga saat pulang, setelah sampai kembali ke Madinah, beliau singgah di masjid dulu, sholat 2 rakaat. Ini sunnah yang sering Nabi lakukan. Jadi hadis yang kita baca ini sangat mirip dengan itu. Pada saat kita mau keluar rumah, sholat 2 rakaat. Pada saat kita sampai ke rumah, juga sholat 2 rakaat. Diawali dengan sholat, juga diakhiri dengan sholat. Ini yang pendapat yang ketiga mengatakan namanya sholat awwabin. Sholat awwabin. Memang kalau kita amalkan itu saat kita mau musafir, kita dari rumah boleh kita sholat di rumah, boleh juga kita pergi ke masjid, sholat di masjid. Kemudian kita berangkat menuju tujuan, sampai ke tempat tujuan, kita singgah di masjidnya dan sholat 2 rakaat. Insya Allah akan memudahkan semua urusan kita. Allah jaga kita di perjalanan dan Allah tunaikan hajat kita di tempat yang kita tuju. Kalau kita laksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang keempat, salat awwabin itu adalah salat sunat bainal maghrib wal isya.
yaitu sholat sunat antara maghrib isya tanpa ditentukan jumlah rakaatnya. Ada yang mengatakan sholat awabin itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat maghrib. Antara maghrib dan isya rakaatnya tidak ada jumlahnya, berapapun boleh. Nah, ini pendapat yang keempat. Nah, sholat awabin itu adalah sholat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya yang rakaatnya tidak dibatasi. Al-iksaru min nawafil bainal maghribi wal isya amalun masyru'. Sebab memperbanyak salat sunat antara maghrib dan isya merupakan hal yang dianjurkan dalam agama. Memperbanyak salat antara maghrib dan isya itu memang yang disyariatkan, dianjurkan kita perbanyak di sana salat sunat. Di antara hadis yang dikutip masalah adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla arba'a raka'atin qabla al-maghribi qabla an yata'allama dufi'at lahu fi illiyin wa kana kaman adraka lailatal qadri fil masjidil aqsa. Barang siapa salat sunat 4 rakaat sesudah maghrib sebelum berbicara apa-apa, setelah selesai salat maghrib kita salat sunat ba'da maghrib dan kita belum ngobrol dengan siapapun, sebelum berbicara apa-apa pahalanya seolah-olah ia mendapat Lailatul Qadar di Masjidil Aqsa. Lailatul Qadar itu keutamaannya seperti beramal 1000 bulan 83 tahun. Ditambahkan lagi dengan kalau kita beribadah di Masjidil Aqsa itu salat di sana dilipat akan menjadi 500 kali lipat. Jadi seperti mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Aqsa. Artinya besar pahalanya, kira-kira gitu lah. Besar pahalanya kalau kita melaksanakan salat sunat selepas maghrib 4 rakaat. Nah, ini diberi nama oleh ulama dengan salatul abrar, salat orang-orang yang banyak berbuat baik. Hadis yang lain menyebutkan man shalla baina salat baina man shalla ma baina salatil maghrib ila salatil isya fa innaha salatul awabin. Barang siapa yang salat sunat antara maghrib dan isya maka itulah salat awabin. Dari situlah tadi ya ulama memberi nama salat sunat antara maghrib dan isya itu dengan salat awabin. Ini ditemukan dalam kitab Az-Zuhdi, tulisan daripada Imam Ibnu Al-Mubarak. Pendapat yang kelima, ada juga yang berpendapat bahwa salat awabin itu adalah salat duha. Ada yang mengatakan salat awabin itu adalah salat duha. Karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa alla adamu raka'atain duha fa innaha salatul awabin. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi berpesan agar saya jangan meninggalkan 2 rakaat salat duha karena dia adalah salat awabin. Nah, ada kalimat salat duha dan disebutkan salat duha itu dengan salat awabin. Sama dengan salat isyraq yang kita laksanakan selepas salat subuh, kemudian kita duduk sampai terbit matahari lalu kita salat. Ada yang mengatakan itu namanya salat isyraq, ada yang mengatakan itu namanya salat duha. Juga itu ada 2 penamaan, ada yang mengatakan salat duha, ada yang mengatakan salat isyraq. Ini juga salat awabin ini ada yang mengatakan salat awabin itulah salat duha.
Ada hadis lain mengatakan salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat awwabin itu adalah waktunya pada saat anak unta mencari tempat berteduh. Jadi bahasa yang benar adalah unta, bukan onta. Saya cek tadi di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, katanya yang benar itu U, bukan O, bukan onta, tapi unta. Kan banyak ditemukan tulisannya kadang-kadang onta gitu ya. Karena saya ragu, saya carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Katanya bahasa yang baku itu adalah unta, pakai U. Salat awwabin itu waktunya pada saat anak unta mencari tempat berteduh karena sudah kepanasan. Itu artinya waktu itu waktu duha. Karena kalau di padang pasir, kalau sudah agak jam-jam 9, jam 9 lah kira-kira, jam 10, itu sudah mulai panas pasir itu. Anak-anak onta itu sudah mulai mencari tempat berteduh. Artinya itu di waktu sholat duha. Maka dari situlah para ulama mengatakan bahwa sholat awwabin itu nama lain daripada sholat duha. Tentu kalau sholat duha jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Maksimalnya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 8 rakaat maksimal sholat duha. Ada yang mengatakan 12 rakaat maksimalnya. Kalau minimalnya 2 rakaat, maksimalnya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Kalau kebolehannya boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh sampai 12 rakaat. Tentu kalau salat duha ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya disebutkan keutamaan salat duha itu ada dalam hadis. Ini hadis tadi ini, man salat duha rakaatain lam yuktab minal ghafilin wa man shalla arba'an kutiba minal amidin wa man shalla sittan kafa dzalikal yawm wa man shalla samanian katabahu Allahu minal qanitin wa man shalla isnatai asyrata banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat duha 2 rakaat maka dia dicatat tidak termasuk orang yang lalai. Kalau kita sholat duha 4 rakaat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang abid, yang banyak beribadah, abid. Kalau kita sholat duha 6 rakaat maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Allah mencukupi kebutuhannya. Kita sholat duha 6 rakaat, Allah mencukupi kebutuhannya. Kalau kita sholat duha 8 rakaat, Allah catat dia menjadi kelas orang yang qanitin. Qanitin itu adalah orang yang selalu taat. Dalam Al-Quran Allah memuji Nabi Zakaria, wa kanat minal qanitin. Dia termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat duha 12 rakaat dibangun baginya istana di surga. Kalau kita cocokkan hadis ini kan mirip dengan hadis yang tadi. Barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya dibangun baginya istana di surga. Ini juga ada. Kalau kita sholat duha 12 rakaat dibangun baginya istana di surga. Mungkin barangkali itulah ada yang menyebutkan sholat awwabin itu dengan sholat duha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 pendapat yang ada ini tentu jangan membuat kita bingung. Lalu yang mana yang benar? Benar semua. Bisa kita amalkan semuanya. Mulai dari kita sholat duha, sholat awwabin itu kita laksanakan sholat minimalnya 2 rakaat selepas maghrib isya.
Selepas ba'diyah maghrib, selepas ba'diyah maghrib kita minimalnya 2 rakaat salat awal. Bisa 6 rakaat, bisa juga sampai 20 rakaat, bisa tidak ada batasnya. Barangkali kalau 20 rakaat sudah hampir masuk salat isya ya, sudah masuk isya begitu. Maka bisa juga ada yang mengatakan salat ini salat duha, maka bisa kita gabungkan semua pendapat ini, sama-sama kita amalkan. Kalau lagi dalam keadaan tidak ada pengajian, kita ambil kesempatan itu untuk melaksanakan salat antara maghrib dan isya itu. Berapa rakaat yang bisa kita sanggupi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai sini barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu, dipersilakan. Sama, Pak?